Undang petinju terkenal dari Australia. Alex. In the blue corner from Australia, I give you Alexandros. Pemain-pemain ganteng asal Australia pun bermunculan. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan kepada mereka yang diundang untuk bersaing dengannya di panggung yang sama. Keamanan Yaohuye dari Here Jepang. comes the red corner from Japan. I give you Apollo Tia. Pemain biru Alex. Usia 30 tahun, tinggi 173 cm, rekor profesional, 37 pertarungan, 27 kemenangan, 10 KO. Pemain merah Hanbao Yaohuye dari Jepang. Usia 21 tahun, tinggi 180 cm, rekor profesional, 15 pertarungan, 11 kemenangan, 8 KO. Tapi wasit permainan ini adalah Tuan Zhang Tiegang. Tolong. Pemirsa yang terhormat, halo semuanya, yang Anda tonton sekarang adalah adegan kompetisi stasiun Amei Legend Nanchong. Apa yang terjadi sekarang adalah kompetisi 65 kg 32 orang putra teratas di 8 semifinal grup H. Sekarang di sisi biru adalah Alex dari Australia. Sisi merah adalah Satpam Yaohuye dari Jepang. Hanbao Yaohui dan Yaohui adalah juara acara K1. Alex adalah juara WBC Muay Thai Australia. Juara 2 negara. Salah satunya adalah pertarungan bebas. Salah satunya adalah Muay Thai. Mari kita lihat tabrakan dua gaya berbeda ini. Salah satunya adalah Muay Thai. Salah satunya adalah gaya kickboxing. Dua gaya berbeda dari petinju jenis ini. Penampilan seperti apa yang akan kita tampilkan di arena Amei Legend? Kita semua tahu kalau pemain Jepang sangat lengket. Dan kami memperhatikan setiap gerakannya, meski tak sekuat pemain Thailand. Dan skill tinju mereka tidak seberat yang ada di Eropa dan Amerika. Keterampilan tinju dan menendang tidak seperti di Eropa dan Amerika, seberat pemain Thailand. Tapi segala upaya, serangannya sangat tepat, dan kendalikan seluruh ritme, sangat lengket, dan frekuensi tindakannya cukup tinggi. Ini. Setelah penjaga keamanan Yaohui dan Yaohui juga muncul, kami melihatnya juga karena, mari kita lihat tinggi badannya. Ada keunggulan 7 cm atas lawan. Setelah muncul, meski kami juga menjaga jarak. Saat melakukan hal semacam ini, saya pandai dalam hal semacam ini. Kontrol semacam ini berada dalam jarak yang kuat dari diri sendiri. Ya, dan selama bertahun-tahun, kami melihat begitu banyak pertandingan pemain Jepang. Selalu kita rasakan, selama kompetisi, pemain Jepang kok sangat ulet, ya? Sama sekali tidak konservatif, ya? Dan kami melihat pemain Jepang di lapangan. Pada dasarnya saya tidak bisa melakukan hal seperti Muay Thai. Dan seperti kami para pemain sanda, irama menunggu ini. Dia selalu bergerak dan mencari. Ya, ritme keseluruhannya sangat cepat. Soalnya, ada ritme kecil di sekujur tubuhnya. Berjalan dengan gerakan kecil, tanpa henti. Ini merupakan sapuan tinggi di udara. Sangat berbahaya. Mari kita lihat Alex medium dan close up. Saya baru saja melakukan beberapa pukulan kombinasi berturut-turut. Hanbao Yaohuye, setelah menangkap kaki Alex, mencoba melakukan perjalanan Thailand, namun memang ada kesenjangan kekuatan. Menjatuhkan diriku sendiri, dan sebagai perbandingan, menurut saya pukulan pemain Jepang lebih cepat dan berat. Ya, karena cepat, dan sebagian besar akurat, ketepatan tembakannya sangat tinggi. Alex lebih dari itu, karena teknik kaki lebih banyak. Ya. Kami melihat akhir pertandingan pertama antara kedua belah pihak. Kami melihat kedua belah pihak semakin dekat. Melakukan hal ini mirip dengan tendangan melempar atau menyatu. Kehilangan fokus. Ketika gerakan ini diperlukan untuk pusat gravitasi. Keamanan Yaohui dan Yaohui juga sering berperilaku menyerah saja dengan sengaja. Saya rasa ini adalah cara menggunakan aturan untuk melindungi semua aspek kebugaran fisik Anda. Tentu saja teman-teman penonton yang berada di lokasi kejadian sangat suka melihat pengambilan gambar seperti ini. Ada semacam kehilangan keseimbangan dalam tubuh. Perubahan posisi tubuh yang begitu drastis. Menurut saya,
Kedua belah pihak mengartikan bahwa dampak visual seperti ini terhadap penonton masih sangat efektif. Oke. Pertandingan telah memasuki babak kedua. Keamanan tendangan sapuan Yao Huye gagal. Kita melihat Alex selalu berusaha mendekat. Pegang rat-rat, pegang lengan rat-rat. Tambahkan saja tindakan gemetar semacam ini. Masuk, sama seperti Anbao Yao Huye. Ia juga melakukan tinju jarak menengah dan dekat. Pukulan semacam ini. Ini adalah tendangan keselamatan. Ini adalah tindakan yang tidak disengaja. Lihat gerak lambat. Baru saja, itu terjadi setelah penjaga keamanan Yao Huye mendapat serangan lutut. Alex hanya mengangkat lututnya untuk bertahan. Saat terbang lutut mendarat. Selangkangan ini bersentuhan. Lutut Alex ini. Lalu taktik Alex. Sangat jelas, aku di sini saja. Kira-kira jaraknya. Saya akan menjadi pertahanan yang sangat baik. Lalu aku menempel padamu selangkah demi selangkah. Saya berada pada jarak saya. Aku akan menempelkannya padamu. Terapkan pada jarak saya. Dan kemudian lakukan beberapa hal batin. Serangan bagus dengan kombinasi pukulan. Tampaknya kami masih terus maju. Bagus. Combo plus tendangan sapuan. Sapuan, tendangan, dan sapuan tinggi lainnya. Sapuan tinggi ketiga. Pada jarak ini. Menurutku itu hanya jarak dari Anbao Yao Huye. Karena ini, dari rentang lengan, tinggi dan rentang lengan, Anbao Yao Huye juga memiliki keunggulan nyata ini. Ya dan, kemampuan untuk memulai satu tindakan. Menurutku Alex tidak bisa melakukannya secepat Anbao Yao Huye. Oke, kita melihat Anbao Yao Huye juga terlihat jelas. Lihat Alex ini dengan jelas. Aku hanya berharap kamu melakukan ini untukku. Mencoba menekanku. Beri aku serangan pukulan kombinasi. Jadi saya telah melakukan beberapa garis lurus. Beberapa teknik tinju dan menendang untuk memblokir. Kemampuan pengendalian jarak seorang Bao Yao Huye cukup kuat. Ini adalah tendangan pengorbanan. Tidak ada efek yang jelas, tapi tindakan yang tiba-tiba masih bisa menghadirkan kejutan bagi penontonnya. Membawa kejutan. Kombinasi pukulan dan serangan lutut yang terus-menerus. Anbao Yao Huye juga mempercepat frekuensi serangannya. Bagus. Pukulan backhand lurus sangat cepat. Tapi kami melihat pertahanan Alex juga cukup padat. Anbao Yao Huye juga menggunakan beberapa pukulan ofensif proaktif di game kedua untuk pertahanan ketat melawan Alex. Tampaknya efek pelanggarannya tidak sejelas di game pertama. Ini adalah pukulan punggung. Mari kita lihat penjaga keamanan kita yang berkelanjutan, Yao Huye, juga melakukan pukulan kombinasi secara terus-menerus. Semua ada di tangan pertahanan Alex. Mari kita lihat Alex dari dekat. Pukulan datar ini ke perut. Menggunakan kekuatan yang cukup. Ya, setelah akhirnya masuk. Setiap kali aku memukulmu, itu akan menyebabkan lebih banyak kerusakan padamu. Akhir pertandingan kedua. Saya merasa seperti setelah dimulainya game kedua. Setelah Alex mempercepat kecepatan ofensifnya. Kekhawatiran tentang Anbao Yao Huye yang begitu dekat. Dan tekanan akan meningkat. Oleh karena itu, Anbao Yao Huye hanya bisa terus mundur, jarak, dan terus lakukan tindakan pemblokiran ini. Jadi kita lihat game kedua. Kebugaran fisik Anbao Yao Huye seharusnya menurun dengan sangat cepat. Putar ulang melalui gerakan lambat. Kami melihat tinju penjaga keamanan Yao Huye sangat bagus, meski terkena di lengan. Tapi kita lihat, Anda masih bisa melihat kepalan tangan menembus sarung tangan. Kemudian menembus kepala Alex dan memukulnya dengan keras. Game ketiga dimulai. Saya melihat di game ketiga, kedua kubu mulai melakukan hal tersebut dari jarak yang relatif jauh. Sekarang Anbao Yao Huye bergerak dengan kecepatan seperti ini. Dan niat untuk mengontrol ritme cukup jelas.
Saya hanya tidak akan memberi Anda Alex kesempatan untuk dipromosikan. Oke, serangan lutut langsung. Karena itulah Alex masih berani terus melaju ke depan. Ya, saat dia menggunakan lututnya untuk kembali turun, melakukan serangan balik dengan pukulan. Tendangan langsung ke kepala. Sekarang Alex mungkin juga karena ini. Yang pertama adalah penjaga keamanan Yao Hui juga akan mendapat gangguan teknis ini. Alasan kedua adalah kebugaran fisik mungkin juga menurun. Ada beberapa kali tinju semacam ini gagal. Soalnya, ini adalah situasi lain di mana teknik tinju gagal. Sebagai perbandingan, menurut saya pukulan Anbao Yao Hui lebih menentukan. Beberapa, ya, lebih tegas, ya. Saya akan keluar segera setelah saya keluar, tidak peduli saya dipukuli atau tidak. Dia kembali dengan sangat cepat dan kemudian melakukan langkah selanjutnya. Pemain Jepang memiliki kesadaran akan pergerakan, kesadaran akan kontinuitas, kemampuan menangkap peluang cukup kuat. Serangan balik pukulan yang bagus. Sapuan tinggi yang sangat kentara. Alex harus mengangkat tangannya lebih tinggi saat ini. Kait datar kuat lainnya mengenai perut setelah mendekat. Namun kami melihat niat defensif Anbao Yao Hui sangat jelas. Ya, dan dilihat dari otot perut Anbao Yao Hui, hal itu seharusnya tidak berdampak banyak padanya. Pukulan terus-menerus ini. Saat ini, kita melihat kebugaran fisik Anbao Yao Hui juga mengalami penurunan. Sesuatu terjadi saat mundur. Saat ini, kami melihat niat Alex untuk menyerang cukup baik-baikan. Karena sekarang mungkin untuk bersaing. Mungkin kurang dari 1 menit. Permainan sudah berakhir. Sekarang Alex dia sebenarnya. Aku tidak akan melakukan banyak hal untukmu. Aku tidak akan memberimu persiapan apapun. Tidak ada tindakan palsu. Saya akan masuk. Tidak masalah apakah Anda bertahan atau tidak. Aku hanya memukul terus-menerus. Aku hanya mengangkat tinjuku dan mengayunkannya. Bagaimanapun, pada akhirnya yang terpenting adalah pertarungan. Apapun yang terjadi, ini adalah ritme yang menyedihkan. Aku juga tidak peduli padamu. Saya juga tidak melihat kesenjangannya. Dan kemudian saya tidak akan melakukan bayangan apapun. Aku akan menelepon saja. Sebaliknya kita melihat, meskipun kemampuan fisik Anbao Yao Hui sebanding dengan, but the third game is over. Meski di game ketiga kita melihat kebugaran fisik Anbao Yao Hui juga menurun. Namun kita masih bisa melihat beberapa perubahan pada performanya. Membuat beberapa penyesuaian. Terlihat bahwa niat ini sangat jelas. Ya, di paruh kedua game ketiga, kita melihat Alex ini. Serangannya sangat sering terjadi. Hal ini relatif jarang terjadi. Biasanya sampai putaran ketiga, semua pemain mulai melambat. Dia masih tidak melepaskan kesempatan terakhirnya untuk menyerang. Semangat ini sangat terpuji. Oke, pemirsa yang budiman, hasil permainan ini sudah ada di tangan saya. Selanjutnya saya akan mengumumkan keputusan wasit. Wasit nomor 1, 30 hingga 27. Wasit nomor 2, 30 hingga 27. Wasit nomor 3, 30 hingga 28. Wasit nomor 4, 29 hingga 29. Wasit nomor 5, 29 hingga 28. Hasil pertandingan ini, merah menang.